Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Semangat lagi. Pagi. Yes. Baiklah Bapak sekalian, kaitannya dengan program apa ini ya?
tujuan program sekolah untuk yang di instansi saya di SMK Muhammadiyah Nganjuk dilatar belakang dari yang pertama saya melihat divisi sekolahnya terlebih dahulu karena nanti harus serasi dan berkolaborasi sesuai dengan yang memang diinginkan oleh sekolah. Adapun visi sekolahnya adalah sekolah unggul, terampil, kemudian kompetitif, berwawasan luas, yang berorientasi pada perkembangan intek berdasarkan iman dan takwa. Dari visi sekolah ini, kemudian saya mencoba membuat sebuah program dinamakan Cakremes. Apa itu? Sebuah camp kreatif medsos, media sosial, di mana kalau kita ketahui bahwasanya anak-anak hari ini sudah tidak asing lagi kaitannya dengan digitalisasi, apalagi kaitannya dengan smartphone yang mereka miliki. Maka dari itu kita manfaatkan dari digitalisasi ini untuk kegiatan yang positif arahnya. Maka saya membuat sebuah perkumpulan dinamakan Camp Kreatif Media Sosial. Nanti arahnya kemana? Bisa ke Facebook, bisa ke Twitter, bisa ke YouTube. Nanti sesuai dengan yang mereka sukai. Kemudian hal yang pertama yang mendasari adalah satu, murid seperti apa yang saya bayangkan. Tentunya saya berharap nanti yang pertama mereka terampil terhadap IT, karena memang mau tidak mau sudah perkembangan zaman senantiasa selalu berkembang pesat dan kita harus senantiasa selalu mengikutinya. Kemudian yang kedua, saya membayangkan murid yang senantiasa bisa kreatif, kemudian murid yang senantiasa punya iman dan takwa dalam menghadapi perkembangan zaman seperti ini, dan tentunya senantiasa mereka up to date, karena memang kita harus selalu maju ke depan. Kemudian adapun kepala sekolah ataupun guru yang seperti apakah yang nanti bisa mensukseskan dengan Cakremes ini, tentunya guru dan kepala sekolah punya peran aktif dalam mendukung secara penuh untuk bisa mewujudkan kaitan dengan yang terencana, baik itu sarana ataupun prasarana yang lainnya. Kemudian lingkungan belajar yang diharapkan adalah tentunya lingkungan belajar yang nyaman dalam belajar, kemudian lingkungan yang bisa memunculkan sebuah inspirasi bagi murid kita dan seluruh warga sekolah. Kemudian ada lingkungan berikutnya kaitan dengan warga sekolah, salah satu adalah peran orang tua atau keluarga sekitar. Ini sangat penting guna kolaborasi dan dukungan penuh untuk menyelesaikan program kaitan dengan yang terencana di Cakremes yang saya buat ini. Kemudian tujuan yang diharapkan adalah satu, menjadikan peserta didik yang kreatif sebagai konten kreator dengan memiliki konten yang edukatif, artinya mendidik, tentunya juga bisa menghibur ke khalayak orang. Dan nanti harapannya jika memang nanti ini bisa sukses, maka finansial akan mengikutinya. Dan ini salah satu yang diharapkan dari program yang terencana di instansi saya. Ini sebagai tujuan dari program sekolah saya, 4 poin yang melatar belakang hingga kemudian tujuan ini yang saya teruskan, yaitu menjadikan peserta didik yang kreatif sebagai konten kreator yang memiliki nilai edukatif yang bagus, kemudian menghibur dan tentunya nanti bisa mendapatkan finansial di belakangnya. Demikian Bapak sekalian, ini sebagai program saya, kemudian dilanjutkan dengan program yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan program sekolah yang kemarin sudah ter-ACC oleh kepala sekolah dan juga sudah dicoba untuk direalisasikan di sekolah bersama teman-teman. Nah, program kita yaitu rotasi program cinta kebersihan. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mensukseskan visi-misi sekolah yang dalamnya ada visi-misi yang berbunyi bersih, sekolah yang bersih, sekolah yang berseri, bersih, sejuk, rindang, dan indah. Kemudian yang tujuan kedua, menanamkan rasa cinta dan peduli siswa terhadap lingkungan serta mewujudkan sekolah yang berseri yang tadi. Kemudian lingkup pengembangan karakteristik yang ingin saya harapkan sekolah saya itu akan memberikan apa kepada murid kita, yaitu yang pertama memberikan mereka kesempatan untuk keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian mengembangkan keterampilan murid dalam berproses mencapai tujuan akademik maupun non akademiknya. Kemudian melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri mereka.
sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Adapun harapan saya tentang murid yaitu mereka mampu mengembangkan kreativitas mereka, kemudian mereka mampu mencintai kebersihan mereka sesuai dengan di agama Islam. Kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan dalam kebersihan lingkungan. Adapun kepala sekolah, harapan saya beliau mampu mendukung dan berkolaborasi untuk pelaksanaan program ini. Kemudian dengan sejawat dan keluarga sekolah, saya berharap mereka itu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, kemudian berkolaborasi dalam terlaksananya program. Adapun warga sekolah yang saya harapkan semoga para warga sekolah berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam mensukseskan program sekolah yang kami bina tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya Oke, thank you. Bapak Ibu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini juga bersama yang kemarin mengangkat dari GPS yaitu Gerakan Peduli Sampah, di mana kegiatan ini tujuannya yaitu murid yang sadar peduli terhadap lingkungan dan khususnya terhadap sampah tersebut. Murid dapat menangani dan mengelola sampah sehingga sampah itu bisa menjadi aset sekolah yang bernilai jual nantinya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah, guru, murid semuanya yang ada di sekolahan, baik itu kantin, satpam dan penjaga juga ikut berperan aktif bersinergi untuk mendukung kegiatan peran aktif mereka yang kita harapkan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Kemudian kegiatan dan gotong royong saling bahu membahu, jadi keaktifan dari semuanya pihak kita harapkan agar bisa berjalan dengan lancar. Kemudian murid dan semua warga sekolah akan merasakan dampak dari kegiatan 5 menit di awal dan di akhir dalam pembelajaran berdampak besar, yaitu kelas akan tercipta bersih, indah, nyaman, dan menyenangkan sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya, GPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya saya menyalurkan ekspor Bapak Ibu. Jadi ekspor itu kepanjangan dari accounting. Sebenarnya program ini pernah kita lakukan di awal sebelum adanya corona. Jadi karena kami SMK pernah melaksanakan program itu, tapi terkendala jadi berhenti non-stop karena ada virus itu. Ini saya mulai merancang kembali program ini, tapi kita butuh dukungan semua warga sekolah karena pada saat itu saya sendiri bergerak. Jadi dari evaluasi itu akhirnya saya munculkan ini. Ice Group ini nanti adalah kumpulan dari anak-anak SMK jurusan AKL, jadi akuntansi dan keuangan lembaga. Dalam program ini nanti ada 2 kegiatan, satu yang terkait dengan pelatihan anak-anak, yang kedua terkait dengan KWU atau kewirausahaan. Ini sesuai dengan visinya SMK yaitu 3B, berprestasi, berprestasi, berkarakter, dan berjiwa wirausaha. Kita ambil 2 yaitu berprestasi dan berjiwa wirausaha. Tujuannya apa dari accounting club ini? Satu, saya pengen pembelajaran akuntansi ini menjadi nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak. Karena anggapan anak-anak sinau akuntansi itu mesti angel. Karena terkait dengan matematika, biasanya itu seperti itu. Yang kedua, saya ingin anak-anak SMK itu punya jiwa wirausaha. Ini yang saya tanamkan mulai mereka dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi saya ingin anak-anak itu merasa nyaman dan senang dengan pembelajaran akuntansi, kemudian ada jiwa wirausaha muncul, serta gagasan-gagasan ide-ide anak itu muncul melalui mereka mengembangkan produk-produknya. Jadi nanti anak-anak ini kita beri kesempatan untuk menjual produknya melalui kantin sekolah. Itu yang kita inginkan. Kemudian lingkungan yang bagaimana yang kita butuhkan. Satu, dari program ini nanti ada interaksi yang positif antara kelas 10
dan kelas 12 karena memang kumpulannya terdiri dari 3 kelas, 3 tingkat maksud saya. Kemudian lingkungan akademiknya, prestasinya mereka menonjol, kemudian ada non akademiknya juga muncul yang berjiwa wirausaha tadi. Kemudian di sini nomor 2 kita butuh kolaborasi dengan guru-guru akuntansi. Kemudian ada dukungan juga dari kepala sekolah. Terkait dengan program ini, salah satu nanti hasil atau tujuannya adalah menarik PPDB. Jadi sebagai ajangnya promosi SMK melalui pelatihan. Jadi rencana kami pelatihan yang diberikan kepada anak-anak adalah pelatihan bersifat gratis. Jadi ini nanti orang tua akan lebih percaya kepada kita. Akhirnya mereka bisa membantu kita untuk promosi keluar terkait dengan penerimaan murid. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menulis tujuan sekolah ini ke Risal FC kalau tidak salah, nama programnya kalau tidak salah ya. Ke Risal FC dan itu sebenarnya program itu sudah berjalan 1 tahun yang kemarin dan kita sudah ada produk buku dari siswa, di mana tujuannya sudah ada 4 poin yang endingnya nanti yaitu menulis buku. Kita sudah berhasil ada produk buku dari beberapa anak. Dari ini saya berkepinginnya sebagian besar, kalau bisa semua siswa bisa menulis buku. Kemudian dukungan yang saya harapkan yang inovatif, di mana untuk membangkitkan kebiasaan dari minat baca murid, karena selama ini saya melihat kurangnya minat kebiasaan membaca dari murid-murid. Kemudian memupuk rasa percaya diri murid, mengasah kemampuan murid dalam berkarya tulis. Dari ini di tahun yang ini semoga saja saya berhasil seperti tahun kemarin yang bisa mencetak buku lagi untuk karya siswa. Semoga saja. Amin. Karena yang saya lihat yang dari kelas 10 yang ini itu kelihatannya minat pembiasaan membacanya agak berkurang, tapi insya Allah kalau berusaha insya Allah bisa terwujud menulis bukunya. Kemudian dukungan dari kelas sekolah dan guru, yaitu mendukung kreativitas murid di sekolah kami, Bapak Ibu. Pelaksanaan literasi di tahun kemarin memang kurang berhasil, kurang memang. Cuman ini saya coba lagi angkat dengan dukungan Bapak Ibu guru. Kemudian ada diwadahi dengan tabloid bahasa yang sekolah miliki, yang kebetulan ini masih kesiksa, apa ya kesiksa itu bahasanya? Masih apa bu kesiksa bahasa Indonesia? Tersisihkan. Karena kita lupa kalau kita punya wadah ini gitu. Jadi kita rencananya mau membangkitkan lagi tabloid yang dimiliki SMA Negeri Perusahaan yaitu bahasa. Sebagai menghidupkan itu lagi yang beberapa tahun ini masih vakum. Kemudian di samping itu saya ingin mengulang kembali mengadakan olimpiade menulis yang endingnya nanti juga untuk kreativitas siswa, mewujudkan produk buku. Kemarin sudah berhasil olimpiade menulis siswa. Terus untuk lingkungan belajar yang nyaman, yang mendukung yaitu lingkungan belajar yang nyaman, kebetulan untuk pojok baca kelas ini sudah berjalan dan tinggal mengeksekusi lagi untuk menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ini taman baca sekolah ini untuk saat ini sekolah kami benar-benar sudah membuat beberapa titik untuk taman yang membuat sekolah menjadi indah dan membuat nyaman murid-murid. Semoga saja bisa untuk mendukung pelaksanaan program ini. Semoga saja. Kemudian dukungan dari warga sekolah, yaitu kami hanya butuh dukungan dan motivasi. Karena apa? Tanpa dukungan dan motivasi dari mereka mungkin program ini juga tidak bisa berjalan dengan maksimal. Untuk karya buku ini yang
terwujud itu alhamdulillahnya bisa kita beritahukan ke wali murid yang anaknya berhasil menulis buku dan sudah tercetak bukunya, itu alhamdulillah responnya luar biasa, dan buku mereka itu sudah masuk di perpustakaan daerah Kota Nganjuk. Mungkin contohnya bisa disebutkan Bu Nukira. Saya tidak membawa. Oh ya wis. Ya. Besok kalau lokat 7 aja ditampilkan. Insya Allah saya bawakan. Iya iya. Itu saja dari 3 sekolah yang kami buat. Mungkin kalau ada pertanyaan Bu. Tidak ada pertanyaannya. Saya tidak kalau bertanya nanti saja, juga kita ngobrol-ngobrol jam. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan program saya yang saya beri nama Gelas, atau bisa disebut Gerakan Literasi Berkualitas. Jadi tujuan latar belakang sebenarnya saya membuat program Gelas ini karena saya kan di kelas 1, saya melihat masih rendahnya literasi pada murid saya. Jadi dari 13 siswa itu dulu itu 8 orang itu masih belum lancar membacanya. Jadi dari situ saya berpikir agar bisa membuat program yang tentunya berdampak dan murid dan sejalan dengan program guru penggerak. Jadi muncullah program Gerakan Literasi Berkualitas atau saya disingkat dengan GELAS. Di sini maksud literasi berkualitas bukan literasi yang muluk-muluk, tetapi saya fokuskan dulu yang sangat berdampak kepada murid saya dan yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Karena seperti yang kita ketahui pada program guru penggerak kita diajarkan untuk memberikan dan menuntun siswa dalam sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat karakternya. Nah, di sini kan masih pada usia 6 sampai 7 tahun. Di mana di situ masih usianya kan pra-operasional komplit ya. Jadi tahapannya masih sangat rendah. Jadi literasi yang saya fokuskan yaitu baca, tulis dan bercerita terlebih dahulu. Jadi belum sampai pada tahap membuat buku atau yang lain sebagainya, tetapi pada baca, tulis dan bercerita. Jadi tujuan programnya yaitu membangun kesadaran siswa atas pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran yang efektif, menjadikan kegiatan literasi sebagai budaya positif di sekolah, kemudian menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian menumbuhkan budi pekerti kepekaan sosial yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa membaca itu adalah fondasi kita dalam pembelajaran. Bagaimana siswa bisa mengerti bacaan kalau belum bisa membaca. Jadi kan belum bisa pada tahap pemahaman kalau dianya sendiri belum bisa membaca. Nah, visualisasi tujuan program pada murid. Jadi saya murid membayangkan bahwa murid yang sadar tentang pentingnya literasi, wawasan dan pengetahuan anak tentang literasi bertambah, kemudian tumbuhnya minat pada anak di dalam literasi. Tentunya sebagaimana kita merancang program sebaik apapun itu, apabila muridnya itu tidak tertarik dengan apa yang kita rencanakan, tentunya itu dampaknya tidak berefek besar. Jadi kita berusaha menumbuhkan minat kepada siswanya tersebut dengan berbagai metode dan juga berbagai media dalam literasi. Kemudian kepala sekolah dan guru, saya membayangkan bahwa mendukung dan memfasilitasi program GELAS senantiasa berkontribusi dalam jalannya program. Nah, suatu program tentunya tidak akan berjalan sendiri, pasti membutuhkan banyak dukungan dan support dari berbagai pihak. Tentunya kalau hanya saya saja yang mencanangkan program ini, itu pasti tidak akan maksimal. Jadi saya membutuhkan banyak dukungan dari kepala sekolah dan guru. Jadi kepala sekolah di sini perannya yang pertama saya membutuhkan dukungannya dan juga perizinannya, di mana saya masih di bawah naungan sebuah instansi. Jadi apabila saya membuat sebuah program, tentunya akan membutuhkan izin dari kepala sekolah. Kemudian guru di sini saya ingin melibatkan
sangat berdampak positif kepada siswa, di mana yang siswa itu suka yang hal-hal yang menyenangkan, kemudian yang menarik. Jadi ini juga berkaitan dengan warga-warga yang lain, yaitu warga sekolah. Tentunya di sini warga sekolah juga mendukung dan berkontribusi dalam menjalankan program. Nah, di sini saya juga membuka membuka open donasi. Jadi di sini programnya open donasi, di mana mendukung jalannya program saya. Di sini kan banyak membutuhkan buku-buku. Jadi warga sekolah bisa seperti komite, kemudian guru, dan juga pihak-pihak lain yang mendukung program saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan program Gerakan Literasi Berkualitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi